Bab 169. Levi Luis. Melihat Paijo Chavez dipukuli begitu parah, Ali Sanchez panik, dan bergegas memeluk Kenzie dan berkata, "Pergi, ayo cepat pergi. Kamu telah membuat segalanya terlalu besar, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat." Levi Luis ada di mansion ini, jika dia tahu apa yang terjadi di sini, dia pasti akan membunuhmu. Tidak hanya Ali Sanchez yang gugup dan takut, tetapi putri karaoke TV seperti Caca dan Ai juga semua ketakutan. Ali Sanchez, jika dia pergi, apa yang akan kita lakukan? Dia menyinggung Lord Chavez, dan Lord Chavez tidak akan melepaskannya. Itu pasti akan membuatnya marah dan membawa kita ke masalah besar. Meskipun penampilan Kenzie sekarang membuat mereka takut, tapi sebaliknya, mereka lebih takut Levi Luis akan menyusahkan mereka. Kenzie tahu betul bahwa para putri tidak ingin menjadi kambing hitam. Mengingat mereka terjebak di tengah dan tidak dapat terlibat, Kenzie berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak perlu khawatir, aku yang memukulnya dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan menunggu Levi Luis datang sendiri." Kenzie menendang Paijo Chavez keluar dari pintu. "Jika kamu butuh bantuan, pergilah dengan cepat, aku akan menunggunya di sini." Paijo Chavez meratap dan berguling, merangkak dan berlari. Ali Sanchez, Ai, Caca dan beberapa putri karaoke TV lainnya semua tinggal. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak takut mati. Dia tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi duduk dan menunggu Levi Luis datang ke pintu. Dominasi dan keberanian semacam ini membuat mereka takjub. Segera, semua orang bersembunyi lebih jauh, dan di dalam kotak besar, hanya Kenzie yang duduk sendirian di sofa. Hanya saja Kenzie tidak pernah berpikir bahwa setelah menunggu beberapa saat, teman lamanya Leo Walnut buru-buru datang ke kotak. "Leo Walnut, mengapa kamu di sini?" Kenzie bangkit dan bertanya, sangat terkejut. Leo Walnut tampak malu dan berkata, "Tuan Kenzie, ini benar-benar Anda. Begitu saya mendengar Paijo Chavez berbicara tentang penampilan Anda, saya sudah menebak itu adalah Anda." Ternyata Leo Walnut, preman kota Wakanda yang terkenal adalah saudara angkat dari Levi Luis. Awalnya, dia dan Levi Luis sedang minum teh bersama. Paijo Chavez dipukuli dan lari untuk mengeluh. Leo Walnut merasa itu tidak beres, jadi dia bergegas untuk memeriksa apakah itu Kenzie. Sekarang dia tahu bahwa Kenzie yang telah mengalahkan Paijo Chavez. Leo Walnut mulai sakit kepala. Dengan persahabatan antara Leo Walnut dan Kenzie, tentu saja, dia tidak mau berdiri di sisi berlawanan dari Kenzie, tetapi Levi Luis adalah bosnya yang disumpah. Kenzie melukai saudara ipar Levi Luis. Jika ada konflik antara dua sisi, dia bisa berdiri di sisi mana? Kenzie tenang, setelah mendengar Leo Walnut berkata begitu banyak, dia hanya memiliki satu kalimat. "Jangan khawatir tentang masalah ini, jangan ikut campur. Jika Levi Luis ingin membela saudara iparnya yang jahat, aku pasti akan memberinya pelajaran juga. Tapi melihat baktimu, aku tidak akan membahayakan hidupnya." Di mata Kenzie, Levi Luis dan yang lainnya hanyalah awan yang mengambang, dan mereka tidak akan ditempatkan di matanya di semua. Di sisi lain, Leo Walnut, yang telah datang untuk membantunya berkali-kali, adalah teman yang baik, jadi Kenzie tidak akan membuatnya terlalu malu. Tetapi setelah Kenzie mengatakan ini, Leo Walnut tidak hanya tidak rileks, tetapi dia bahkan lebih malu dan cemas pada Kenzie. "Tuan Kenzie terlalu arogan. Kakak tertua saya bersumpah tidak akan menyakiti hidupnya. Tapi dia masih ingin memberinya pelajaran?" Itu benar, dia tahu bahwa Kenzie adalah pria ajaib di seluruh penjuru dunia. Dia tidak hanya memiliki skill bela diri yang sangat baik, tetapi dia juga seorang dokter jenius yang bisa menyembuhkan orang mati. Tapi saudara angkatnya Levi Luis adalah seorang pengusaha terkenal di 5 provinsi tengah dan selatan. Dia kuat dan memiliki banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat Kenzie, dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan saudara angkatnya? Di antara dua orang ini, Leo Walnut tidak ingin salah satu dari mereka celaka. Pada saat ini, Levi Luis, yang bertubuh sedang dan mengenakan setelan putih, terlihat tegas, dan disertai dengan beberapa setelan hitam, dia datang ke pintu kotak. Melihat saudara angkatnya, Leo Walnut, duduk dengan pemuda yang melukai Paijo Chavez, dan tampaknya memiliki persahabatan, Levi Luis diam-diam tidak senang, melambaikan tangannya dan berkata, "Yang lain pergi, Ajo tetap tinggal." "Ya."
Beberapa jas hitam membungkuk dan berdiri di luar pintu kotak. Hanya setelan hitam yang sangat kekar mengikutinya diam-diam dan menemaninya ke dalam kotak. Kakak Levi. Leo Walnut bangkit dan menyapanya ketika dia melihat kakak Levi Louis masuk, menunjukkan rasa hormat yang besar. Kenzie dapat melihat dengan jelas bahwa Levi Louis yang terkenal berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan setelan mahal yang pas, dengan wajah kurus dan sosok sedang. Dia memiliki temperamen yang tenang dan cakap. Tapi matanya... Kenzie diam-diam memperhatikan bahwa meskipun matanya cerah dan energi, matanya sedikit biru, dengan mata merah, seperti penampilan orang mabuk. Saat Levi Louis memasuki kotak, Kenzie samar-samar mencium bau ajaib yang tidak bisa dicium oleh orang biasa, seperti bau kulit jeruk yang basi. Hati Kenzie tergerak, meninggalkan beberapa pemikiran. Kakak iparku Paijo Chavez, apakah kamu yang menyakitinya? Levi Louis duduk dan bertanya dengan dingin. Kenzie Harimurti meniup teh dan menjawab dengan ringan. Kakak iparmu telah melakukan banyak kejahatan, jadi dia harus diberi pelajaran. Benarkah? Levi Louis mencibir, saya mendengar bahwa Anda tidak hanya melukai dia, tetapi juga tidak memperlakukan baik dan tidak menganggap saya dengan serius. Apakah ada hal seperti itu? Kakak Levi. Leo Walnut sedikit cemas, dan memohon di sampingnya, Tuan Kenzie menyelamatkan orang tua adik Leo dan dia baik pada adik Leo. Kakak Levi, tolong lihat wajah adik Leo, jangan mempermalukan Tuan Kenzie. Leo Walnut bukan hanya saudara angkat Levi Louis, tetapi juga menyelamatkan nyawa Levi Louis. Sekarang Leo Walnut mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya, Levi Louis harus mempertimbangkan perasaan Leo Walnut. Namun, Kenzie melukai saudara iparnya dan tidak menganggap dirinya serius. Levi Louis tidak ingin membiarkannya pergi. Levi Louis berkata dengan acuh tak acuh, apakah Kenzie benar? Saya mendengar dari adik Leo bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan Anda adalah orang ajaib yang dapat menyembuhkan orang sekarar. Apakah ada hal seperti itu? Kenzie berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Levi Louis berkata dengan arogan, aku ingin melihat dan belajar. Selama kamu bisa menunjukkan keahlianmu dan membuktikan bahwa kamu adalah orang yang ajaib, aku bisa membiarkanmu pergi untuk wajah adik Leo. Levi Louis telah berada di arena selama bertahun-tahun dan dia telah bertemu banyak orang ajaib, dan dia juga telah melihat banyak penipu yang berpura-pura menjadi orang ajaib. Dia membungkuk dan matanya menjadi menghina, jika Tuan Kenzie hanya penipu, mungkin Levi Louis akan membunuh kamu. Ancamannya jelas, dan di antara ancamannya, ada juga rasa intimidasi dan penghinaan yang kuat. Dia tidak percaya betapa menakjubkannya pemuda biasa ini. Leo Walnut mengabaikan identitasnya sendiri dan menunjukkan begitu pentingnya orang ini, dia sangat khawatir. Bab 170. Orang-orang berada di sungai dan danau, tidak bisa menahan diri. Melihat bau mesiu semakin kuat dan kuat, Leo Walnut sedikit cemas, kakak Levi, jangan seperti ini, Tuan Kenzie benar-benar orang yang ajaib. Jangan bicarakan itu. Levi Louis meliriknya, mundur. Di belakang Levi Louis, pengawal berjas hitam melangkah maju dan menghentikan Leo Walnut, kakak Leopard, demi Anda, Tuan Levi telah sangat sopan kepadanya, minggirlah. Leo Walnut tidak punya pilihan selain menghela nafas dan minggir. Levi Louis tanpa tergesa-gesa melepas sarung tangannya, mengangkat telapak tangan kirinya, dan tersenyum munafik. Ayo, Tuan Kenzie, biarkan saya melihat keahlian unik Anda. Tangan saya dipatahkan 3 tahun lalu. Jari saya patah, Tuan Kenzie bantu saya untuk melihat apakah itu bisa disembuhkan. Di telapak tangan kirinya, sebagian jari kelingkingnya hilang, dan bekas lukanya panjang, menunjukkan bintil merah daging. Bagaimana jari yang patah bisa disembuhkan? Di dunia ini, tidak ada yang bisa memulihkan jari yang patah. Bahkan jika keterampilan medis Kenzie luar biasa, dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, tidak mungkin untuk melakukannya. Mengetahui bahwa ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit, Leo Walnut di sebelahnya diam-diam cemas. Kenzie tenang dan berkata, tanganmu, bahkan aku, tidak dapat disembuhkan. Levi Louis pura-pura terkejut, bukankah Tuan Kenzie seorang dokter jenius yang dapat menyembuhkan orang mati? Menyelamatkan orang mati, apalagi cuma tangan saya? Dia berkata dengan wajah cemberut. Mungkinkah Tuan Kenzie sama sekali bukan dokter jenius, tetapi hanya pembohong?
Atau Tuan Kenzi tidak ingin mengobatiku, jadi tidak memperlakukanku sama sekali di matamu? Di dalam ruangan, suasana menjadi tegang. Mata Levi Louis menghina dan agresif, dengan kecenderungan untuk memalingkan wajahnya ketika dia tidak setuju. Kenzi tahu bahwa dia ingin mengambil sesuatu, dan membalas, kamu benar, aku benar-benar tidak memandangmu sama sekali. Itu hanya orang yang sekarat, yang akan memandang orang mati sepertimu di mata mereka. Lanjut Kenzi. Setelah mendengar ini, ekspresi Levi Louis berubah. Wajah Leo Walnut penuh ketegangan, mengetahui bahwa ini sudah berakhir. Kenzi mengucapkan kata-kata seperti itu, yang benar-benar membuat marah kakak Levi, bahkan jika dia memohon belas kasihan, itu tidak akan membantu. Levi Louis berkata dengan wajah cemberut, Kenzi, kamu sangat sombong. Mungkin kamu tidak tahu, banyak orang telah mengutukku dan berharap aku mati. Sayangnya, semua orang yang mengutukku sudah mati dan meninggal secara tragis. Kamu salah paham, itu bukan kutukan, tapi kamu benar-benar sekarat. Kenzi sama sekali tidak takut dengan ancamannya, dan berkata, jangan lupa bahwa saya seorang dokter, dan saya yakin akan kematian. Lalu aku harus mendengarkan, bagaimana aku akan mati? Levi Louis diam-diam menggertakkan giginya, sudah berniat membunuh. Sekarang dia tidak akan lagi khawatir tentang Leo Walnut, dan jika Kenzi berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, hanya ada satu cara untuk pergi. Ingin tahu bagaimana kamu mati? Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, masih dengan ekspresi yang sama. Karena kamu adalah saudara angkat Leo Walnut, aku akan menjawab pertanyaanmu. Kamu telah diracuni. Seharusnya itu karena musuhmu terlalu banyak, dan saat kamu tidak siap, mereka akan meracunimu. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, sulit dideteksi, dan tidak akan memiliki gejala apapun. Itu hanya menyebar di tubuh orang yang diracuni dalam waktu 24 jam setelah serangan. Menimbulkan bau samar yang tidak bisa dicium oleh orang biasa, seperti kulit jeruk yang busuk. Karena itulah racun ini memiliki nama umum. Dalam 3 hari, kamu pasti mati. Dan sampai Anda mati, kerabat, teman, saudara, dan semua dokter Anda hanya akan berpikir bahwa Anda meninggal karena infak miokard mendadak dan tidak dapat mengetahui bahwa itu keracunan. Tanpa diduga, Kenzi membuat pernyataan seperti itu, Levi Louis dan Leo Walnut keduanya terkejut. Adapun pengawal berjas hitam yang berdiri di belakang Levi Louis, ekspresinya sedikit berubah, dan ada sinar suram di mata Kenzi. Apakah kamu ingin membuatku takut? Levi Louis bertanya dengan dingin. Meskipun dia tidak mempercayainya, kata-kata Kenzi begitu rinci dan teliti, seolah-olah itu nyata, itu masih membuatnya merasa tidak nyaman. Oke, anggap saja aku menakutimu. Kenzi hanya tersenyum dan mengambil secangkir teh. Meskipun Levi Louis tidak terlalu mempercayainya, Leo Walnut tidak meragukannya, karena Leo Walnut telah melihat keterampilan medis ajaib Kenzi dengan matanya sendiri. Dia buru-buru datang ke Levi Louis dan dengan cemas membujuk. Kakak Levi, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Saya telah melihat keterampilan medis Tuan Kenzi dengan mata kepala sendiri, dan saya yakin dia bukan pembohong. Kakak Levi, tolong maafkan kesalahan Tuan Kenzi dan minta dia untuk detoksifikasi. Melihat Leo Walnut menjadi cemas, Levi Louis merenung sejenak, masih curiga bahwa Kenzi hanya menggertak dan sengaja mengintimidasi dia. Karena mereka berasal dari orang dunia hitam, mereka secara alami memiliki aura orang dunia hitam dalam menghadapi bahaya. Levi Louis dengan cepat menjadi tenang dan berkata kepada pengawal di belakangnya. Aju, pergi dan panggil Tuan Wanggai, seorang dokter tua tradisional. Tuan Wanggai memiliki banyak pengetahuan. Dia akan tahu jika saya telah diracuni. Ya. Pengawal berjas hitam itu membungkuk sedikit, lalu berjalan menuju pintu. Tapi bukannya keluar, dia mengunci pintu kotak, mengeluarkan pistol dari sakunya, dan memasang peredam suara. Aju, apa yang kamu lakukan? Levi Louis memarahi, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Aju tiba-tiba berbalik dan menunjuk Levi Louis dengan pistol, seringai keluar dari sudut mulutnya. Maaf, Tuan Levi, dia benar barusan, Anda memang diracuni. Itu saya, racun dalam kegelapan. Adegan yang tiba-tiba ini membuat ekspresi Levi Louis dan Leo Walnut berubah drastis. Kamu, Aju? Aku tidak jahat padamu, kenapa kamu menyakitiku? Setelah panik sebentar, Levi Louis menjadi sangat marah. Ini adalah bawahannya yang paling terpercaya.
Saat ini terjadi, dia sangat cemas. Orang-orang yang ada di sungai dan danau, dunia bawah tanah atau dunia persilatan, tidak bisa menahan diri. Tuan Levi, Anda harus memahami kebenaran ini lebih baik daripada saya. Aju berkata tanpa emosi. Levi Louis tertegun sejenak, dan meraung, jika Anda berani menyerang saya, saudara-saudara tidak akan membiarkan Anda pergi. Aju berkata dengan kasihan. Saya tahu saudara-saudara tidak akan membiarkan saya pergi, tetapi sayangnya racun itu terungkap, aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa membunuhmu sekarang, dan kemudian meninggalkan negara ini. Levi Louis terdiam dan gemetar dalam kebencian. Aju menggerakkan pistol dan menunjuk Kenzi dengan dingin. Tuan Kenzi, saya sangat mengagumi Anda. Bubuk jingga hitam adalah racun yang tidak dapat dideteksi oleh para ahli biasa, tetapi Anda dapat mencium jingga hitam, memang Anda seorang dokter jenius. Kenzi masih tenang, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa untuk memenangkan hadiah. Aju menyesap, matanya menunjukkan jijik, ini semua salahmu, kamu membuat begitu banyak masalah di sini. Awalnya, kejadian ini mulus. Tidak ada yang mengira Tuan Levi meninggal karena keracunan, dan tidak ada yang akan mencurigai saya. Tapi, Anda yang mengatakannya, bukankah seharusnya Anda mati? Kenzi mengangkat bahunya, saya hanya seorang dokter, dan saya mengatakan apa yang harus dikatakan oleh seorang dokter. Bah. Aju berkata dengan kesal, pria licin, aku akan membunuhmu duluan. Di dalam kotak ini hari ini, kecuali aku, kalian semua akan mati. Saat dia berbicara, Aju ingin menarik pistol yang diam. Pemicunya, Kenzi telah memblokirnya, dan dia mengeluarkan mantra, serang. Sebuah kertas kuning itu berubah menjadi nyala api hijau, melesat melewatinya, dan dengan cepat menempel pada tangan Aju memegang pistol, seolah-olah api bersuhu tinggi langsung membakar dan mengkarbonisasi tangan kanannya, dan dia segera mengeluarkan lolongan panjang yang menyedihkan. Bang! Ada ledakan keras. Aju masih menarik pelatuknya, tetapi pistolnya telah berubah menjadi merah dan berubah bentuk di bawah suhu tinggi nyala api hijau. Pistol tidak dapat menembakkan laras yang telah dipelintir, menyebabkan pistol itu meledak dalam genangan darah. Di garis antara hidup dan mati, Levi Louis dan Leo Walnut melihat konfrontasi yang mendebarkan, seolah-olah mereka telah melihat para dewa, mereka semua terkejut. Kenzi memiliki kekuatan magis seperti itu, dia memang orang yang ajaib. Pada saat ini, hati Levi Louis sepertinya dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak dan dia sangat kagum.